Bukan di istana, tapi di atas kapal perang raksasa. Prabowo dan Albanese bikin gebrakan besar yang bisa ubah peta kekuatan Indo-Pasifik. Para pencinta dunia pertahanan dan geopolitik, langit Sydney tampak cerah. Angin laut bertiup lembut dan di atas geladak megah kapal perang terbesar Australia, HMAS Canberra, berdirilah dua sosok yang mencuri perhatian dunia, Presiden Prabowo Subianto, Indonesia, dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, Australia. Bukan di ruang rapat penuh pendingin udara, bukan pula di hotel berbintang dengan karpet merah, tapi di atas kapal perang sungguhan, sebuah panggung yang menyatukan aroma garam laut, semangat militer, dan strategi diplomasi tingkat tinggi yang membuat siapapun yang menyaksikannya berkata, "Wah, ini baru pertemuan dua negara yang serius menjaga perdamaian." Nah, pertemuan ini bukan sembarang temu sapa basa-basi, keduanya mengumumkan sesuatu yang besar, perjanjian baru antara Indonesia dan Australia di bidang keamanan dan pertahanan. Dan ini bukan cuma janji manis di depan kamera loh. Negosiasinya sudah diselesaikan secara substansial, alias tinggal tanda tangan resmi aja, yang rencananya bakal dilakukan di Indonesia pada Januari 2026 nanti. Keren kan? PM Albanese bahkan bilang dia nggak sabar mau datang ke Indonesia buat acara penandatangannya. Kebayang nggak? Biasanya, kalau undangan datang ke Indonesia, mikirnya buat liburan di Bali atau makan sate kambing. Tapi kali ini, datang buat ngebentuk sejarah baru hubungan dua negara besar di Asia Pasifik. Sekarang, kalau kita lihat lebih dalam, kesepakatan ini bukan muncul tiba-tiba. Ini semacam versi upgrade dari kerjasama lama yang udah ada sejak zaman Presiden Soeharto sekitar 30 tahun lalu. Dan juga berdasarkan perjanjian Lombok tahun 2006. Yang menegaskan soal integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia. Jadi, ini kayak remastered edition dari hubungan diplomatik klasik. Lebih modern, lebih responsif terhadap tantangan zaman sekarang. Isi dari perjanjian ini juga cukup serius ya teman-teman. Indonesia dan Australia bakal sering lakukan konsultasi langsung antar pemimpin dan menteri soal keamanan, ngadain kegiatan keamanan bersama yang saling menguntungkan, dan yang paling penting, punya mekanisme koordinasi cepat kalau salah satu negara menghadapi ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Jadi misalnya, semoga enggak ya, ada potensi konflik di kawasan, atau ancaman non-militer seperti cyber. Dua negara ini bisa langsung saling bantu dan berdiskusi cepat. PM Albanese juga menegaskan bahwa hubungan ini dibangun atas dasar persahabatan, kepercayaan, dan rasa saling menghormati. Dia bilang, perjanjian ini bukti bahwa hubungan Indonesia-Australia tetap sekuat baja. Kalimatnya diplomatis banget, tapi maksudnya jelas. Dua negara ini nggak cuma bertetangga, tapi udah kayak teman satu pagar yang rela bantu kalau genteng sebelah jatuh. Nah, di sisi lain, Presiden Prabowo Indonesia, yang memang terkenal dengan gaya diplomasi tegas tapi hangat, menyampaikan terima kasih atas sambutan luar biasa yang dia terima. Dia bilang, pembicaraannya dengan Albanese sangat baik dan penuh semangat kerjasama. Dan di momen yang agak santai, Prabowo bahkan sempat melontarkan guyonan khasnya. Dengan gaya humor yang berkelas, beliau memuji intelijen Australia karena berhasil mengetahui satu rahasia kecil. Siapa tahu rahasia itu? Ternyata Prabowo suka banget dengan bagpipe, alat musik tiup khas Skotlandia. Nah, saat acara penyambutan, bagpipe ini dimainkan khusus untuknya. Dan Prabowo dengan gaya diplomatik bercanda, "Wah, agen intelijen Australia ini luar biasa. Tahu aja, saya suka bagpipe." Semua yang hadir pun tertawa. Suasana yang tadinya formal, mendadak cair, hangat, bahkan sedikit mengharukan. Karena di balik semua protokol dan strategi militer, ada rasa kemanusiaan dan persahabatan yang nyata di antara dua pemimpin ini. Dan di situ pula Prabowo mengingatkan tentang good neighbor policy, atau kebijakan bertetangga yang baik. Sebuah prinsip sederhana, tapi dalam. Tetangga yang baik akan saling bantu di masa sulit. Kata-kata itu walau ringan, tapi maknanya berat, terutama di tengah dinamika geopolitik kawasan yang makin rumit. Bayangkan, dua negara besar di selatan dan utara garis khatulistiwa, kini sepakat buat saling jaga, saling bantu, dan saling percaya. Dan kalau kita pikir-pikir, ini bukan cuma soal tanda tangan di atas kertas, tapi soal membangun kepercayaan di atas geladak kapal perang. Simbol kekuatan, tapi juga simbol keterbukaan. Karena di dunia diplomasi, kapal perang itu ibarat panggung teman-teman. Di satu sisi menunjukkan kekuatan nasional Indonesia-Australia, tapi di sisi lain, jadi tempat di mana dua negara bisa bicara dari hati ke hati.
tanpa sekat, tanpa pura-pura. Nah, menariknya nih teman-teman, pertemuan ini juga bisa kita lihat sebagai pesan halus ke dunia internasional, bahwa Indonesia dan Australia sekarang berada di halaman yang sama. Bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi bagaimana menjaga kawasan agar tetap damai dan stabil, terutama di tengah ketegangan geopolitik di Indo-Pasifik. Kita tahu, wilayah ini lagi panas-panasnya. Ada rivalitas besar antara Amerika Serikat dan China, lalu isu Laut Cina Selatan yang belum reda, ditambah tantangan baru seperti keamanan cyber, terorisme lintas batas, dan perubahan iklim. Nah, di tengah pusaran itu, dua negara tetangga ini justru memilih jalan kooperatif, bukan konfrontatif. Dan itu yang bikin dunia menoleh. Bahkan mungkin berkata, "Oh, Indonesia dan Australia, mereka mulai main di level yang berbeda." Kalau kita amati gaya Prabowo di acara itu, beliau tampil cool tapi berwibawa. Bayangin, berdiri di atas geladak kapal perang raksasa, dengan latar belakang bendera merah putih Indonesia dan bendera Australia berkibar berdampingan, diiringi suara bagpipe yang lembut tapi megah. Gambaran itu seolah menyimbolkan dua bangsa yang berbeda sejarah, tapi punya arah masa depan yang sama. Dan buat Indonesia sendiri, ini langkah strategis banget. Karena di era Presiden Prabowo, diplomasi pertahanan bukan lagi sekedar latihan militer bareng, tapi juga membangun jaringan kepercayaan yang bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai poros stabilitas kawasan. Sementara bagi Australia, kerjasama ini juga penting teman-teman. Karena, jujur aja, posisi geografis mereka bikin mereka sendirian di selatan. Jadi, punya tetangga besar yang stabil, kuat, dan berpengaruh seperti Indonesia itu, ibarat punya bodyguard sekaligus sahabat. Kalau ada apa-apa, mereka bisa saling jaga punggung. Tapi, di balik semua keseriusan itu, tetap ada sisi humanis yang menarik. Prabowo dan Albanese terlihat akrab banget. Bahkan di beberapa momen, mereka tertawa bareng, sambil menikmati pemandangan laut. Prabowo sempat bercanda, katanya, kalau hubungan Indonesia-Australia semakin dekat, jangan-jangan nanti bakal ada kompetisi makan rendang versus meat pie. Penonton tertawa, wartawan pun tersenyum. Suasana jadi cair, hangat, dan terasa manusiawi. Namun, di balik tawa itu, ada pesan mendalam yang ingin disampaikan Prabowo, bahwa diplomasi sejati bukan tentang siapa yang menundukkan siapa, tapi tentang siapa yang mampu membangun rasa saling percaya. Dan di hari itu, di atas HMAS Canberra, kepercayaan itu mulai tumbuh lagi. Bukan cuma antara dua pemimpin, tapi antara dua bangsa yang saling menghormati sejarah dan bersama menatap masa depan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.